Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Arini Nur Setiawan. Di sini kita masuk pada bab 8 ya, maaf. Di sini bab 8 yaitu VLAN trunking protokol ya. Di sini terdapat beberapa materi, ada apa itu VTP, persiapan topologi FTP, konfigurasi FTP, pengujian FTP dan lain-lainnya, teman-teman. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yaitu apa itu FTP. Nah, FTP adalah VLAN trunking protokol. Di sini semisal kita mempunyai 9 switch dan kita membutuhkan 200 VLAN. Kalau kita konfigurasi dari switch 1 sampai 9 itu akan membutuhkan waktu yang lama. Nah, di sini di VLAN trunking protokol itu ada dua jenis. Yang pertama ada sebagai server dan yang kedua ada sebagai client. Ini yang sering digunakan di FTP. Ada satu lagi yaitu transparan. Ini yang jarang digunakan ya teman-teman. Nah, misal switch 1 dikonfigurasi sebagai server. Nah, sisanya itu sebagai klien. Jadi konfigurasinya hanya di server saja ya teman-teman. Nah, lanjut kita ke persiapan topologi FTP. Nah, ini bisa kita hapus ya teman-teman. Kita berikan 5 switch. Kemudian kita hubungkan ya teman-teman. Nah, ini untuk persiapan topologi FTP ya teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke konfigurasi FTP. Kita akan membuat semua switch ini ke mode trunking ya teman-teman. Kita ke switch 1 atau 9. Maaf. Kita masuk. Run enable. Terminal. Kemudian bisa ke interface FA01 enter switch port mode trunk. Nah, sudah ya. Dan lakukan di semua switch-nya ya teman-teman. Kita masuk ke interface RA FA0 1 sampai 2. Kemudian switch port mode trunk. Nah, sudah ya. Kemudian switch 3. Nah, sudah ya.
Setelah itu kita akan memasukkan konfigurasi PTP FTP-nya. Kita masuk ke switch 1, kemudian kita bisa exit. Kita bisa masukkan perintah FTP mode server. Nah, kemudian FTP domain arini.id, kemudian FTP password 123 aja. Nah, dan lakukan ke semua switch ya. Sesuaikan dengan ininya ya, client server. Bisa exit. FTP mode client. Duit 100. Cuman Panen lagi yang di saha. Sudah panen lagi. Buat itu gitu. kayak gitu. Nah, mungkin itu untuk konfigurasi FTP ya teman-teman. Kita masuk ke pengujian VTP ya teman-teman. Coba masuk ke switch 1 atau 9. Kemudian di sini kita bisa show VLAN zip. Nah, di sini masih default ya teman-teman. Kita coba ke semuanya. Ini juga default. Ini juga default. Di sini juga default. Kita coba masuk ke switch 1, kita config terminal. Kemudian di sini kita membuat VLAN 2 ya. Dengan name A. Kemudian kita bisa exit dengan kita coba membuat VLAN 3 dengan name B.
kemudian kita bisa exit, kita bisa do show VLAN grip. Nah, di sini ada ya VLAN 2 dan 3. Kita ke switch 2, kita show VLAN grip. Di sini juga ada. Sini juga ada. Nah, untuk di mode transparan ini tidak ada. Di mode transparan harus mengkonfigurasi sendiri ya, teman-teman. Kemudian di sini. Nah, di sini ada ya, teman-teman. Di sini kita coba hapus yang VLAN 3-nya ya, teman-teman, dengan perintah no VLAN 3. Maaf, kita harus masuk dulu ke mode config terminal, kemudian no VLAN 3. Kita bisa show VLAN grip. Nah, di sini VLAN 3-nya sudah terhapus ya, teman-teman. Kita coba ke switch 3 dengan show VLAN grip. Nah, di sini juga VLAN 3-nya sudah terhapus. Kita ke client. Nah, di sini untuk VLAN 3 di switch 2 itu masih ada, tidak tahu kenapa, mungkin ngebug ya, teman-teman. Kita di sini coba. Di sini juga pasti ada ya, teman-teman. Nah, di sini ada, mungkin itu ngebug ya, teman-teman. Nah, di sini kita coba hapus yang VLAN 2 ya, teman-teman, dengan no VLAN 2. Kita show VLAN grip. Nah, di sini VLAN 2-nya sudah terhapus. Di sini kita coba Nah, di sini sudah terhapus dan seharusnya ini yang VLAN 3-nya sudah terhapus, tapi tidak tahu kenapa ya. Mungkin ini efek ngebug ya, teman-teman. Nah, kita masuk ke materi problem revision number. Misal di sini ini adalah gedung 1 ingin menambahkan satu switch dari gedung 2 ya, misalnya. Nah, ini si switch ini bekas dipakai di gedung 2. Kita coba lihat di switch 1. Kita coba kemudian show VLAN grip. Maaf, bukan show VLAN grip, tapi show VTP status. Nah, di sini configuration revision-nya ada 5 ya. Kita lihat di switch 6. Nah, di sini configuration revision-nya 0 ya. Anggaplah nanti kita configuration revision-nya akan melebihi gedung yang satu ini. Kita setting dulu. Masuk ke global configuration, kemudian VTP mode server ya, kemudian VTP domain arini.id, kemudian VTP password 123, kemudian kita do show VTP
status. Configuration divisionnya masih 0, kita coba tambahkan ya. VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4, VLAN 5, VLAN 6, VLAN 7. Nah, sudah cukup ya teman-teman. Kita bisa exit, kemudian do show VTP status. Nah, di sini configuration divisionnya sudah 6 ya. Kita coba lihat di switch 1. Kita coba show VLAN grip. Nah, kita hapus dulu ya yang VLAN 3-nya dengan komentar. Masuk dulu ke no VLAN 3. Kita do show VLAN grip. Nah, di sini sudah tidak ada ya. Kita masuk ke switch 2. And kemudian show VLAN grip. Di sini juga tidak ada. Kita ke switch 3. Bisa enable. Kemudian show VLAN grip. Sini masih ada 2, kita hapus dengan perimeter. Masuk dulu. Nah, VLAN 2. Oh, kita di sini ya. Kita ke Nah, kita hapus. Kita lihat lagi. Nah, sudah terhapus. Kita lihat di sini. Nah, di sini sudah terhapus ya teman-teman. Sudah normal. Kita coba hubungkan switch dari gedung 2 ke gedung 1 ya. Kita bisa ke interface FA02. Kita switch mode terang. Nah, sudah. Kemudian kita ke switch 6. Kita ke interface FA01. Switch port mode terang. Nah, sudah. Nah, kan otomatis switch dari gedung 2 masuk ke gedung 1 karena configuration divisionnya lebih besar, otomatis switch gedung 1 mengikuti konfigurasi yang dari gedung 2. Kita coba show VLAN grip. Nah, kita ke switch 5. Kita juga gitu ya. Show VLAN grip. Nah, nampaknya ini bug ya. Harusnya ini ada ya yang tadi di switch 6. Kemudian kita coba ke ini juga sepertinya ngebug ya teman-teman. Harusnya pilihan-pilihan yang ini ada juga di switch lainnya. Mungkin nanti saya akan betulkan ya teman-teman. Kita masuk ke solving revision number ya teman-teman. Kita cek dulu switch 5.
kemudian switch 6. Nah, ini kan 8 ya teman-teman, kita ganti modenya ke mode transparan dulu ya teman-teman. Maaf, kita ke show VTP status. Nah, ini kan 8 ya, kita ganti modenya ke mode transparan dulu ya teman-teman. Nah, di sini configuration revision-nya 0 ya. Kita ubah lagi ke mode client atau server. Kemudian kita hubungkan lagi dengan switch 5 ya. Kita ke switch 5, kita show interface terang. Nah, di sini port 2 FA02-nya sudah mode terang ya, statusnya sudah trunking. Kemudian kita do show VLAN brief. Nah, kita hapus VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4, VLAN 5. Kemudian kita bisa do show VLAN brief. Nah, di sini hanya ada VLAN 6, 7, 8, dan 9. Kita coba ke switch 6. Kita do show VLAN brief. Otomatis yang ini mengikuti gedung yang ini ya teman-teman. Kita lanjut ke materi soal latihan VTP ya teman-teman. Kita tambahkan satu router, kemudian 3 switch, dan kita tambahkan PC ya teman-teman. Kita hubungkan dengan kabel ya teman-teman. Lalu hubungkan dengan PC-PC-nya.
Lalu kita beri ruangan ya teman-teman. Nah, kita beri nama pilan ya teman-teman. Ini pilan 10. Kemudian ini pilan 20. Ini pilan 30. Ini pilan 40. Ini pilan 50. Ini pilan 60. Dan ini pilan 70. Ini pilan 10. Ini 20. Ini 30. Ini pilan 40. Dan ini pilan 50. Lalu kita beri IP address-nya ya teman-teman. IP address-nya seperti yang kemarin ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita masuk ke materi membahas soal konfigurasi FTP, pilan, dan trunking ya teman-teman. Nah, mohon maaf teman-teman, tadi switch-nya harusnya 4 ya. Di sini saya sudah betulkan. Dan kita coba di sini switch yang tengah kita jadikan server dan sisanya client. Kita ke switch 16. Kita ke enable. Kemudian kita ke VTP mode server, VTP domain arini.id, kemudian VTP password 123. Kita bisa ke switch 15, and kemudian kita bisa VTP mode client, VTP domain arini.id, kemudian ke switch 18. Kemudian kita ke switch 17. Kita ke
switch 16, kita buat pilan ya teman-teman. Nah, kemudian kita ke interface-nya ya. Mode terang 1 sampai 4. Switch port mode terang. Kita ke switch 15. Kita bisa interface FA01 switch port mode terang. Kita bisa ke 18 interface FA0 interface FA01, kemudian switch port mode terang. Nah, kemudian ke 17 FA01 terang. Nah, mungkin itu untuk konfigurasi FTP, pilan, dan trunking. Kita lanjut ke membahas soal interVLAN routing. Kita coba ke switch 15. Kita coba exit. Sini sudah ada ya 70. Kita ke interface RAFA 2 sampai 3. Switch port mode akses, switch port akses pilan 10. Bisa exit. Kemudian dari 4 sampai 5 switch port mode akses, switch port akses pilan 20. Bisa exit. Kemudian dari 6 sampai 7 enter, mode akses pilan 30. Exit. Kemudian dari 8 sampai 9 mode akses pilan 40. Bisa exit. Kemudian dari 10 sampai 11 akses 50. Exit. Kemudian kita usul pilan. Nah, sudah ada ya, sudah masuk semuanya.
Kita ke switch 17, kita bisa exit, kemudian interface RAFA 0/2-3, kemudian switch port mode akses, switch port akses VLAN 10, kemudian bisa exit. Kemudian untuk dari 4 sampai 5, switch port mode akses, switch port akses VLAN 20, bisa exit. Kemudian dari 10 sampai 11 ya. Tadi saya kabelnya salah, jadi seperti ini ya. Switch mode akses, switch port akses VLAN 30, exit, kemudian 6 sampai 7, switch mode akses, switch port akses VLAN 40, exit, kemudian dari 8 sampai 9, mode akses, kita bisa do show VLAN brief. Nah, ini sudah masuk semua ya teman-teman. Kita masuk ke switch 18, kita bisa exit, kemudian interface RAFA 0/2-3, switch port mode akses, switch port akses VLAN 60, exit, kemudian 4 sampai 5, switch mode akses, switch port akses VLAN 70, exit. Kita bisa lihat di show VLAN brief. Nah, ini sudah ada ya teman-teman untuk VLAN 60 dan 70. Mungkin itu untuk soal inter VLAN routing ya teman-teman. Kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu membahas soal DHCP server. Kita bisa langsung masuk ke dalam rootnya. VLAN 10, kemudian encapsulation, .1 key, VLAN 10, kemudian IP address 10.10.10.1, subnet pasnya 255.255.255.0, kemudian kita bisa exit, dan seterusnya ya sampai VLAN 70.
Kemudian kita bisa do show IP interface brief. Nah, ini sudah ada ya. Nah, sekarang kita ke DHCP-nya ya teman-teman. IP DHCP pool VLAN 10 network 10.10.10.0 subnet masih 255.255.255.255.0. Nah, enter. Default routernya 10.10.10.1. DNS servernya 8. Dan kita bisa exit dan sampai VLAN 70 ya teman-teman. VLAN 70 sudah ya. Kita salah tadi, apa-apa lah.
kemudian ke PC 11. Nah, ini juga sukses. Kita ke PC 13. Ini juga sukses. Kita ke PC 6. Nah, ini juga sukses. Kita coba kirim pesan dari PC 11 ke PC 19. Kita coba lagi. Nah, successful. Kemudian dari PC 13 ke PC 6. Failed. Kita coba lagi. Dan successful ya teman-teman. Nah, mungkin maaf, sebentar saya akan jelaskan untuk yang tadi ya. Nah, ini tuh asalnya down ya, statusnya administratif down. Nah, itu saya belum mengaktifkan interface EPA0-nya ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah mengaktifkannya, interface EPA0, kemudian no shutdown, dan akhirnya menjadi statusnya up dan bisa muncul IP dan bisa mengirim pesan ya teman-teman. Nah, mungkin untuk bab 8 ini saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.